Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman sedulur. Malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lakon urip. Masih saya selalu memakai udang teman sedulur. Sangat punya kenangan sangat luar biasa di kehidupan saya. Untuk teman sedulur yang selalu mampir mendengarkan, nonton, nyangkut channelnya di YouTube saya, agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, saya doakan panjenengan selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan kemudahan di kehidupan panjenengan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman sedulur, kembali saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya ingin berbagi. Ya, saya sangat bersyukur sekali karena apapun yang saya lihat, yang saya dengar, saya ingin sekali untuk menjadi apapun yang pernah saya lalui, dan saya berharap diri saya mampu di posisi apa saja. Mau saya hobi itu dari kesenian, olahraga, dan semuanya. Kalau mau dipanggil Ustadz Kiai, bikin konten saja seperti saya ini. Banyak kok yang komentar di YouTube saya, terima kasih Ustadz, terima kasih Kiai. Gampang kan kalau cuma ingin dipanggil Ustadz dan Kiai. Mau tetangga, saudara, lingkungan nggak manggil kan pernah dipanggil Ustadz Kiai. Teman sedulur, tuh saya berbagi karena pemahaman keilmuan seseorang tidak bisa terlihat dari casingnya. Sekolahnya di mana, berguru di mana saja, itulah perjalanan manusia. Karena yang namanya ilmu itu sangat rahasia. Ilmu itu tidak ada yang pasti. Ilmu itu misteri. Siapa yang memiliki ilmu yang pasti? Tanyakan pada siapapun panjenengan pernah berguru. Siapa yang memiliki ilmu pasti? Ilmu itu penuh misteri. Dan siapa yang bahasa saya nih, teman sedulur? Doa siapa sih yang pasti? Karena doa juga penuh misteri. Kapan terwujudnya doa itu? Rahasia. Jika ada manusia yang tahu tentang rahasia sang ilahi, itu bohong dan sangat pembohong sekali. Siapapun sukunya, sebutannya apapun, orang sudah terkenal, orang sudah masyhur kalau di agama Islam. Kembali, jangan percaya saya, percaya diri panjenengan sendiri-sendiri. Baik teman sedulur, saya selalu di setiap malam harinya alhamdulillah bisa mendengarkan beberapa konten yang selalu mampir di YouTube saya, dan saya bisa bikin konten YouTube. Terima kasih sekali wadah yang namanya YouTube, handphone, dan semuanya. Sangat luar biasa di era zaman sekarang ini teman sedulur. Kita bisa melihat, mendengarkan di konten-konten berita, acara apapun melalui sebuah sosial media yang namanya YouTube teman sedulur. Sembari setiap malam harinya saya mempersiapkan, membantu dagangan istri saya teman sedulur. Saya ingin berbagi karena banyak sekali yang saya lihat video-video yang kiriman dari teman-teman saya, cara untuk mensikapi apa yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca. Memang sangat-sangat luar biasa di zaman sekarang ini, hari-hari ini. Kembali untuk umat muslim, selalu ingat, selalu contoh Nabi kita Muhammad SAW yang selalu berpikir baik, berkata baik, berbuat baik walaupun dengan orang yang tidak baik teman sedulur. Dan kembali ingatlah ilmu yang sudah kita dapatkan dari kedua orang tua kita, kakek nenek kita, untuk menjadi anak yang baik teman sedulur. Mau sukunya apapun, golongannya apapun, agamanya apapun, bahkan orang tidak beragama pun pasti pernah baik. Jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri-sendiri. Saya satu konten saya ini yang saya kasih judul, ya teman sedulur, karena viral sekali bahasa berita di mana-mana ini tentang sosok tokoh penyanyi dan penceramah Gus Habaib saling ribut. Apakah salah? Tidak. Itu
benar terjadi di sosial media. Bagaimana cara mensikapi teman sedulur? Ya, mereka kan pengen seperti itu, tidak ada yang salah. Yang salah ketika panjenengan teman sedulur ikut membenci. Semua yang mereka jalani, mereka ucapkan, mereka argumenkan, semua itu benar menurut mereka semua. Kalau menurut Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu rahasia. Namun semua sudah dicontohkan oleh masing-masing agama, kitab suci mereka masing-masing. Bahkan di Islam, Al-Quran sudah banyak menjelaskan. Sering saya ucapkan, ada satu ayat yang mengatakan, tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Jika manusia itu siapapun orangnya, sebutannya apapun, mau kiai, ustadz, gus habaib, pejabat, pengusaha, petani, orang kaya, orang miskin, orang apapun, ketika merasa dirinya paling baik, paling benar, paling diterima ibadahnya, paling banyak pahalanya, itulah orang sombong. Jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri-sendiri. Renungkan kata-kata saya. Cara mensikapi orang-orang itu anggap saja dagelan, karena dunia ini dunia ya kayak pelawak, semua penuh misteri. Ilmu juga misteri, namun hukum alam, hukum Tuhan itu hukum pasti teman sedulur, pasti, tanpa persetujuan ustadz kiai, persetujuan guru-guru spiritual, pakar pikiran, dan orang apapun. Hukum itu tetap berjalan dari jutaan tahun yang lalu, bahkan sampai akhir hayat kita. Hukum itu tetap tidak pernah berubah. Hukum Tuhan itu hukum pasti. Yang namanya ilmu misteri, yang mengamalkan ilmu, yang memiliki ilmu, amalan apapun, kapan terkabulnya doanya, itu pun misteri. Paham? Hanya saja orang itu banyak tertipu dengan orang-orang yang dia takdimi, yang dia datangi, yang ia gurui, mau siapapun orangnya. Apakah salah? Tidak. Apapun yang mereka ajarkan, ada niat apa di dalam hati mereka, hanya Sang Ilahi Rabbi yang tahu. Manusia hanya menebak. Namun saya selalu berpikir mereka baik kok. Ada keinginan apa di dalam dirinya, itu sangat rahasia. Teman sedulur, kembali saya berbagi teman sedulur. Nih, seorang musisi, seorang penyanyi, dan seorang pencipta lagu dari zaman saya kecil sampai sekarang. Ingat, dengarkan kata-kata saya teman sedulur. Ribuan orang sudah mendapatkan manfaat, kebahagiaan, minimal nih teman sedulur. Seorang pengamen, seorang penyanyi di kampung itu jarang kok menciptakan lagunya sendiri. Dia meniru, menyanyikan lagu-lagu para penyanyi, para pencipta itu membuat karya, dan mereka para penyanyi pengamen mendapatkan rupiah untuk menghidupi keluarganya. Betapa seorang musisi pencipta lagu itu sudah banyak berbuat baik untuk membantu ribuan orang di alam dunia ini. Jangan remehkan mereka. Dan ketika saya kata ini teman sedulur, ustadz kiai yang ceramah setiap hari, mau gus habaib kemanapun, apa yang Anda dapatkan dari mereka, panjenengan yang tahu sendiri. Ilmu baru, musuh baru, keburukan baru, atau kebaikan yang baru, tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Namun jangan percaya saya. Kalau semua diambil dari sisi negatifnya, ya negatif. Apakah berpikir negatif itu salah? Tidak. Karena dari pikiran negatif, maka banyak terjadi kebaikan. Iya, teman sedulur, renungkan kata-kata saya. Banyak pencipta lagu
menciptakan lagu, berkarya. Bahkan sampai mereka sudah meninggal dunia, lagunya masih sering dinyanyikan dan menghasilkan uang. Mengapa tidak mensyukuri betapa baiknya akal pikiran pencipta lagu itu, sehingga sampai dia meninggal dunia masih dimanfaatkan karya-karyanya untuk kehidupan mereka semua, umat manusia. Sebaik-baiknya manusia hidup di alam dunia ini, mereka yang berbuat baik, apalagi bisa bermanfaat untuk orang yang banyak sekali di alam dunia ini. Itulah baiknya manusia. Namun jangan percaya saya, karena itu semua rahasia. Dan banyak sekali yang kita lihat, yang kita dengar dari YouTube, ceramah tausiah para ustadz kiai Gus Habaib. Anda mendapatkan apa? Banyak yang sering ejek-ejekan, beradu argumen, hadis, dalil, pahala dan surga yang dia catat melalui keyakinannya masing-masing. Apalagi yang bid'ah, apakah salah? Tidak, itu benar. Saya lihat teman sedulur, saya melihatnya sendiri, mendengar. Ya itulah ilmu mereka. Saya tidak pernah menyalahkan. Hanya saja satu, mereka sangat lupa. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad itu contoh umat, suri toladan. Dan semua Nabi itu disebut suri toladan, contoh umat. Bukan menghakimi, bukan menyakiti, menghina dengan umat yang lain, apalagi sama-sama muslim. Sangat lucu sekali di era zaman sekarang ini. Namun kembali saya berbagi, jangan pernah membenci teman sedulur. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa membuat konten YouTube kembali. Ini bukan yang terakhir. Kembali saya doakan panjenengan semua selalu sehat, bahagia dan mudah di dalam kehidupan panjenengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.